Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini alhamdulillah cuaca sedikit hujan ya. Kami kedatangan tamu yang sangat Iya, istimewa, iya, Bapak Doktor Kandidat Dokter Gigi Haji Deden Edi Sutisna MM, iya, Kepala iya, LPPOM Jakarta ya. Jakarta, betul, betul, Selamat pagi betul. Pak, Pagi, salaman dulu pagi, kita. pagi, Masya Allah. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Ya, Sebelum kita diskusi-diskusi ya atau ngobrol-ngobrol, ya, mungkin ada baiknya Pak Haji menjelaskan biodata singkat lah. biar singkat ya. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Nama saya Deden Edi. Saya kuliah dari Unpad, Universitas Pajajaran. Kemudian fakultasnya Fakultas Kedokteran Gigi. Kemudian S2-nya, kemudian ngambil di MM di UHAMKA. Kemudian S3-nya sekarang dalam proses nih Pak Haji nih, Oh, ya, yaitu di Universitas Islam Jakarta, Jakarta. UIJ. Nah, alhamdulillah hari ini bisa ketemu. Sementara saya background pekerjaan sendiri, saya pernah menjadi eksekutif di BUMN, ya di perusahaan farmasi selama kurang lebih sekitar 20 tahun. Nah, kemudian saya juga punya beberapa usaha. Alhamdulillah dalam 4 tahun terakhir ini dimintakan oleh MUI, oleh para kiai di MUI DKI Jakarta untuk menjadi Direktur LPPOM Jakarta. Oh, Jakarta ya. Iya, jadi khususnya lingkup memang Jakarta. Jadi melakukan sertifikasi halal di Jakarta, LPH-nya yang dimiliki oleh MUI, yaitu saya yang ngurusinnya lah. Kantornya di begitu. mana Pak? Kantornya di JIC, di Oh, Jakarta Utara. Oh, Jakarta Utara Islamic ya. Center. Ya, Oh, iya iya ya, iya. itu di daerah mana ya? Di daerah Jakarta Utara lah gitu, seputaran situ. Tapi itu yang paling penting saat ini menjabat sebagai ketua DKM Masjid Al-Akbar kan? Al-Akbar. Masjid Al-Akbar Era Mas 2000. Nah, ini yang penting ini. Masya Allah. Jadi semuanya apa dipegang gitu ya, yang dicoba Iya, dijalani apa. Ya, Dan saya juga juga ketua RT. ketua RT. Oh, Ya. ini sudah lengkap sekali nih Pak ini. Saya juga di MUI sekarang menjabat sebagai wakil ketua untuk Oh, iya. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Jadi saya kira ini adalah salah satu bagian amanah barangkali ya, apa yang kita bisa lakukan terutama untuk membangun ekonomi para pelaku usaha, khususnya ada di Jakarta. Iya, iya. Ya. Jadi Bapak sudah lengkap ini ya, tinggal ya setapak lagi lah melangkah untuk doktornya ya. Yang kita Doain ya. kita doakan Pak, mudah-mudahan Bapak ya terus berjalan ya. Iya, amin. Sukses dalam mencapai cita-citanya. Dan ini yang kita mau ngobrol-ngobrolkan ini adalah terkait dengan sertifikasi halal ya. Ya, Sertifikasi halal, integrasi antara iptek dan syariah dalam penentuan halal. Iya, Tetapi ini ngomong-ngomong, betul. kita kok ngomongnya cuma halal-halal doang gitu ya. Bisa nggak didefinisikan kenapa, apa sih halal itu ya pertama, kemudian kenapa sih harus sertifikasi halal? Kenapa bukan sertifikasi haram? Iya, betul. Artinya haram itu kan lebih sedikit kalau tidak salah daripada halal. Iya. Kenapa bukan sertifikasi haram? Iya. Itu kira-kira gimana Pak logikanya gitu? Silakan Pak. Ya baik. Ini sebetulnya terkait dengan betul-betul terkait dengan ilmu dan teknologi. Ya, jadi iptek ini menjadi sangat penting di dalam proses sertifikasi halal. Bahkan saya bilang bahwa ini tidak bisa dipisahkan. Iya. Nah, tadi Pak pertanyaan pertama adalah bicara tentang halal itu apa sih? Nah, halal kan dalam Islam itu artinya diperbolehkan. Kalau haram tidak diperbolehkan. Kan sebetulnya sederhana. Dari sisi definisi kan sederhana. Nah, tetapi ini mempunyai makna yang penting, terutama karena berkait dengan sertifikasi halal itu terutama apa-apa yang dikonsumsi oleh manusia, oleh kita. Nah, yang haram itu sebanyak apa sih? Nah, jadi dalam Quran, di dalam hadis, dalam fatwa yang haram itu sebenarnya cuma ada 7. Nah, ini saya kira dasarnya di sini dulu. Sedikit ya, sedikit sebenarnya. Sedikit sekali, dari sekian ribu, sekian juta makanan yang ada di dunia, itu hanya 7 saja jenis. Sedikit sekali berarti. Sedikit sekali. Nah, tapi masalahnya di situ ada beberapa yang kelihatan memang mempunyai daya tarik yang luar biasa. Pertama yang haram itu adalah pasti babi. Mohon maaf bukan memaki nih Pak ya. Babi memang itu ya, babi, seluruh bagian dari babi itu memang kita sebut haram. Jadi babi itu kita sebut sebagai boleh katakan hampir semua bagian babi itu haram, dari mulai dagingnya, dari mulai tulangnya gitu kan, kulitnya, bahkan juga bulunya dan bahkan kotorannya itu kan dipakai oleh manusia. Misalnya bulunya sederhana, kalau daging kan sudah jelas kan. Jadi produk kan. Misalnya gini.
Misalnya kalau misalnya kita punya koas. Koas yang bisa dipakai tuh. Iya, iya, Baik iya. itu koas dipakai buat di rumah atau koas yang dipakai buat ibu-ibu nih. Iya, Ya, iya, iya, bersolek. untuk show, Iya kan? mode. Nah, itu harus hati-hati karena bisa jadi bahannya itu dari bulu babi. Nah, itu yang kita nggak tahu kadang-kadang. Bahkan koas yang dipakai misalnya untuk ibu-ibu memasak atau membuat ayam bakar misalnya. Oh, Nah, iya. kita kan nggak pernah tahu kalau misalnya kita biasa pakai koas yang pakai bulu, nah kita khawatir sebenarnya bulunya itu bulu dari babi. Nah, itu salah satunya itu. Jadi hampir semuanya, termasuk kotorannya, bahkan kotorannya sekarang dipakai buat pupuk. Nah, kemudian yang kedua yang tidak boleh itu adalah makanan ataupun hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Misalnya ini ayam Seserahan, ini ini untuk apa. karuhun begitu kan. Nah, itu nggak boleh. Itu sudah haram jatuhnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah darah. Darah itu nggak boleh dikonsumsi. Darah itu dalam artian darah yang sudah ditumpahkan, kemudian ditampung, kemudian dimasak, kemudian dimakan. Itu nggak boleh. Kalau zaman dulu kita mungkin istilahnya marus. Marus ya. Nah, saya nggak tahu di Makassar apa itu namanya. Aduh, apa ya? Marus. Nggak tahu tuh. Tapi kurang lebih itu. Jadi marus Ada itu nggak istilahnya boleh. lah pokoknya, Ada darah. istilahnya itu nggak boleh. Itu nggak boleh jelas ya. Kemudian apalagi kita nggak boleh bangkai. Bangkai itu nggak boleh. Ya, saya kira bangkai walaupun baru 10 menit yang lalu meninggal tuh si hewannya, si ayamnya atau ini kemudian dipotong kemudian jadi bangkai jatuhnya. Atau treatment yang salah bisa jadi bangkai. Contohnya ya sederhananya begini. Ya, kalau misalnya kita memotong ayam ketika dipotong, ya dipotong itu kan di sini kan ada 4 urat yang harus putus. Iya, iya. Ya, kalau istilah kita kan ada tracheanya di situ, ada esofagusnya, kemudian di situ ada lagi 2 urat nadi, ya arteri karotis di situ namanya, kemudian ada vena jugularis namanya. Nah di situ itu semuanya harus putus. Kalau tidak putus berarti tidak sempurna. Nah bahkan ketika dipotong tidak putus itu masih gerepek-gerepek misalnya dilempar ke air panas. Ah, iya, iya. Nah ketika dilempar ke air panas sementara si ayamnya itu masih belum mati, statusnya apa? Sama dengan membunuh kan itu. Nah, ada 2, satu bisa jadi subhat, kemudian kedua matinya bukan karena dipotong tapi karena kepanasan. Kalau panasan. Nah ini kan dikhawatirkan itu menjadi bangkai statusnya. Nah kemudian yang kelima itu adalah minuman khamr. Dan minuman khamr ini banyak sekali digunakan oleh manusia. Contohnya apa? Minuman. Kan minuman-minuman biasa kita tahu lah. Tapi ada minuman atau yang mengandung alkohol digunakan masak. Wah, itu. Dan itu banyak. Terutama di resto-resto. Salah satunya kita mungkin mendengar istilah angciu. Angciu itu adalah 14-20% itu alkohol. Dan kadang-kadang orang nggak tahu, terutama orang-orang yang suka masak nasi goreng. Kalau baunya semerbak gitu kan, lain lah baunya tuh lain. Nah itu bisa jadi mengandung angciu. Nah kemudian hal seperti ini ada 5. Kemudian berikutnya adalah yang hewan-hewan yang buas. Kemudian berikutnya adalah hewan yang buas, hewan yang memang bertaring. Ya itu nggak boleh. Dan juga bagian tubuh manusia yang nggak boleh dikonsumsi. Ini hanya 7 saja. Selebihnya halal. Nah dari sinilah sebetulnya teknologi itu mulai bermain. Terutama tadi berkaitan dengan masalah babi tadi. Karena apa? Karena ternyata tadi Pak Salim menanyakan kan, kok kenapa tidak sertifikasi haram? Kan lebih gampang. Kan hanya 7. Iya. Jadi misalnya nih ada masakan babi ditempelin aja. Ini adalah masakan haram misalnya. Ya sertifikasi haram misalnya. Udah cukup selesai kan? Mungkin pemikirannya kan sederhana begitu. Sederhana, iya kan? Iya. Nah, tapi masalahnya sekarang adalah ternyata barang-barang yang kita buat, yang oleh manusia buat, hasil rekayasa industri tadi, itu seringkali menggunakan bahan-bahan haram yang tidak kita ketahui. Nah, kebanyakan itu memang dari babi. Contohnya ini. Mungkin waktu tahun 89 Bapak waktu itu umur berapa? Sedang di mana? 89. Tahun 89. Saya ada di ini. Di Jepang ya? Iya, Jepang. Lagi di Jepang kan? Nah, 89 udah kasus ramai sekali. 88 itu ramai ya. Oh, 88 tuh ramai itu. Karena 88 itu terkait dengan banyak sekali makanan-makanan yang beredar di Indonesia ternyata mengandung lemak babi. Nah, itu kasus yang mulai teknologi main di sana.
Jadi pada saat itu ketahuan ada satu penelitian, ada riset di Brawijaya itu apa-apa saja yang terkandung di dalam makanan ternyata banyak mengandung lemak babi. Nah pada saat itu langsung drop kan penjualan tuh. Pak Harto itu ribut kan, rame kan, kenapa sampai terjadi seperti ini, isu ini benar atau tidak. Nah pada saat itu kemudian dimintakan kepada MUI untuk melakukan penelitian. MUI tidak bisa melakukan penelitian sendiri tapi harus bekerja sama. MUI kan bisa karena halal haram itu kan ranahnya ranah MUI nih, ya. Nah awalnya kan begitu. MUI tidak bisa bekerja sendiri karena apa? Karena ini adalah ada hal yang bersifatnya ilmu pengetahuan, teknologi, saintifis, bekerja samalah dengan IPB. Nah inilah integrasi ilmu antara ilmu syariah dengan ilmu pengetahuan atau teknologi modern. Nah dari situlah betul-betul tidak dipisahkan tuh. Sertifikat halal itu tidak dipisahkan. Ya, tidak hanya bicara masalah syariah, mungkin orang pikirnya hanya syariah saja kan. Nah, itu sebetulnya merupakan integrasi antara ilmu syariah dengan teknologi modern. Jadi kalau Bapak bilang dua bidang ini sangat erat kaitannya ya. Jadi teknologi untuk pembuktian, sedangkan kalau syariah untuk mengumumkan ya, apakah produksi syariah itu mesti dilihat, karena kan kan mesti di tracing Pak. Misalnya ketika ada satu peristiwa nih, ada isu lah di masyarakat, betul nggak misalnya bakso ini misalnya mengandung lemak babi, yang bisa lakukan apa? Kan bukan kiainya. Jadi kiainya itu MUI-nya tuh minta tolong kan, minta bantuan pada siapa? Ya, dilakukan penelitian kan, dilakukan pengecekan berbasis teknologi. Nah dari situ dicek betul nggak bahwa ini mengandung daging babi atau lemak babi atau misalnya daging-daging yang lain gitu. Kan bisa dicek kan dari DNA-nya, apakah ini daging tikus atau bukan, atau ini daging babi atau bukan, dan itu adalah semua berbasis teknologi. Kalau seandainya Pak misalnya ya, hasil sains dan hasil fikih berbeda, ya itu bagaimana itu penyelesaiannya itu? Contohnya apa? Iya. Misalnya contohnya ada perbedaan gitu ya, kan. ada perbedaan. Mungkin kasusnya seperti kemarin, kasusnya kasus vaksin. Iya betul. Ya kan? Nah, kasus vaksin. Kasus vaksin kan ada dua kan masalahnya di situ. Pada saat proses pembuatan vaksin di awal, itu kan banyak menggunakan misal tripsin, menggunakan enzim. Nah, enzimnya itu ada yang enzim dari barang yang halal atau dari hewan yang halal, ada juga enzimnya yang dari hewan yang tidak halal. Pada saat itu kan ribut kan, oh ternyata ini ada mengandung babi gitu kan, mengandung awalnya ada lemak babi, ada DNA babinya. Di enzimnya itu, karena yang digunakan itu. Dan dianggap yang paling cocok untuk pengembangan vaksin adalah itu kan. Nah kemudian dicek, ada nggak sebenarnya di ujungnya kandungan babi tadi. Kalau misalnya tidak ada kandungannya, ada dua juga para kiai melihatnya. Satu kiai mazhab, satu bilang bahwa ini tetap nggak bisa dipakai, satu bilang halal. Tapi penengahnya ada. Di tengahnya itu biasanya begini, udah kasus seperti itu, kalau tidak ada lagi obat atau tidak ada lagi vaksin pilihan, maka masuknya ke darurat. Kalau darurat diperbolehkan. Begitu. Darurat jatuhnya. Jadi statusnya itu tetap status haram, ya. Tetapi karena darurat maka diperbolehkan. Ya, jadi kurang lebih begitu. Jadi para kiai pun biasanya begitu melihatnya. Jadi ada satu kasus tidak selalu bulat. Karena kan kita ada mazhab di Indonesia. Kan ada forum ya. Ada forum ya. Biasanya bicara tuh ada 30 kiai bicara dari berbagai macam mazhab, dicek lagi mazhabnya seperti apa gitu kan. Nah itu biasanya begitu. Jadi kalau kami sih dari LPPOM kan lembaganya kan lembaga melakukan penelitian saja. Nah jadi kita serahkan pada kiai, biasanya kiainya melihat. Nah itu kiai kita bicara tuh semua. Bicara semua berdasarkan keilmuan masing-masing. Nah berdasarkan mazhab masing-masing kan mazhab ada 4 tuh. Dari 4 mazhab tuh dicek apakah ini bisa atau enggak. Akhirnya kadang-kadang terbelah tuh. Jadi terbelah dalam pemahaman terhadap satu masalah. Nah tetapi biasanya jalan keluarnya tadi. Jadi saya kira para kiai sekarang sudah sangat modern. Mereka juga apalagi yang muda-muda sekarang ini kan ilmu kontemporer kan sudah luar biasa sekarang. Jadi mereka juga memahami hal itu. Kalau yang Bapak jelaskan ini sudah mulai mengkerucut ya. Jadi kita sudah mulai membahas mengenai peran-peran masing-masing gitu. Jadi kira-kira kalau untuk saat ini bagaimana sih kondisi saat ini di tanah air kita, kemudian apa sih permasalahannya dan tantangannya seperti apa sih? Yang present condition ya.
Ya, Kira-kira ya. seperti apa gitu, Pak? Nah, sekarang ini sebetulnya ada hal yang menarik, Pak. Jadi ternyata produk halal itu sangat luar biasa besarnya. Jadi pasar halal itu sangat luar biasa. Jadi pasar di Indonesia maupun di dunia ternyata sangat sangat menjanjikan. Karena apa? Sepertiga penduduk dunia itu Muslim. Ya. Jadi sepertiga penduduk dunia. 87% penduduk Indonesia itu Muslim. Nah, akhirnya banyaknya kenapa isu-isu itu muncul, akhirnya kembali ke isunya isu ekonomi kan. Ya. Nah, kenapa orang lain produk-produk dunia masuk ke Indonesia gitu kan? Nah, karena melihat pasarnya luar biasa. Dan kenapa mereka pertama strategi yang mereka lakukan ada sertifikasi halal, karena tahu bahwa ini pasarnya pasar yang sangat luar biasa kan di Indonesia. Dengan 270 juta orang Muslim, ini menjadi pasar yang mereka sasar gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka sekarang melakukan sertifikasi itu tujuannya tadi bahwa mereka melihat bahwa ini pasarnya bagus, kemudian mereka masuk ke kita. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kita? Pemerintah sekarang ini sudah melakukan yang disebut dengan adanya wajib halal. Nah, kewajiban halal itu ada undang-undangnya. Undang-undangnya udah 12 tahun lalu. Oh, sudah lama Sudah ya? lama, sudah. Jadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Sekarang kan tahun 2026 kan? Berarti 12 tahun lalu itu sudah diundang-undangkan. Nah, dengan undang-undang ini diharapkan apa? Seluruh produk yang beredar di Indonesia itu bersertifikat halal. Tujuannya apa? Salah satunya adalah memang menangkap ya pasar dunia. Karena pasar dunia halal itu kan sekarang diperebutkan oleh banyak pihak, termasuk oleh Indonesia. Dan Indonesia juga jadi pasar juga kan. Iya. Nah, ini saya kira ini menjadi hal yang sangat strategis menurut saya. Kenapa seluruh pelaku usaha itu sekarang sedang berlomba-lomba, berbondong-bondong untuk melakukan sertifikasi halal. Banyak instansi-instansi juga memberikan fasilitas-fasilitas untuk sertifikasi halal gratis misalnya pada mereka. Tujuannya adalah apa? Agar para pelaku usaha ini bisa naik kelas. Nah, ini saya kira menjadi penting karena ini isu ekonominya kan menjadi sangat luar biasa, bukan hanya dari sisi isu masalah syariah atau masalah keyakinan kita terhadap keyakinan kita sebagai Muslim lah terhadap kehalalan produk tadi. Jadi banyak hal yang mendorong ya sehingga saya kira ini menjadi hal yang luar biasa menurut saya di Indonesia. Sehingga apa sekarang gelombang ini kan menjadi terus berputar gitu kan, dan diharapkan nanti produk-produk unggulan kita yang champion-champion ini juga bisa tampil bukan hanya di pasar nasional tapi juga di pasar global. Problemnya Pak kira-kira? Nah, problemnya Problem yang ada itu ya, problem yang permasalahan. ada kan. Nah, memang problem yang ada pertama adalah sekarang itu kan demikian banyak pelaku usaha belum bersertifikat halal. Nah, itu satu. Bisa jadi mereka itu dari sisi kemampuan untuk melakukan sertifikasi halal itu. Dianggapnya bahwa sertifikasi halal itu susah. Padahal sertifikasi halal itu mudah. Bahkan sangat mudah. Kan dibantu. Baik itu oleh PH, misalnya kami akan sangat membantu teman-teman yang akan melakukan sertifikasi halal. Dibantu tuh dari mulai awal sampai dengan betul-betul keluarnya sertifikat halal tadi. Nah, hanya masalahnya sekarang adalah masalah terkait dengan terkait dengan knowledge-nya menurut saya sih. Ya, knowledge-nya. Masalah pengetahuan mereka, masalah informasi yang mereka dapat gitu kan. Karena walaupun dulu Bapak Presiden juga sudah menyampaikan itu karena melalui zaman Pak Jokowi kan, kemudian menyampaikan bahwa ini halal itu jadi wajib. Kemudian Pak Menteri Agama juga menyampaikan, sekarang kan ada di bawah BPJPH kan. Nah, BPJPH juga menyampaikan bahwa ini kewajiban. Hanya kan ini memang perlu edukasi yang terus menerus. Bahkan kami hampir setiap hari melakukan edukasi terkait dengan masalah sertifikasi halal ini. Jadi kalau kita melihat ini penjelasan Bapak itu, bisa nggak dijelaskan gitu berapa lama sih proses Pak kalau mau mengurus halal itu? Oleh produsen ya, biar taat aturan gitu ya. Ya. Kira-kira biar orang tahu gitu, kira-kira perlu berapa lama sih untuk mengurus keluarnya sertifikat halal itu? Nah, sertifikat halal kalau semuanya bersepakat ada komitmennya gitu kan bersama-sama untuk mengerjakan ini. Saya pernah punya rekor 2 minggu selesai. Wih, cepat sekali berarti. 2 pekan bisa selesai. Asal memang pelaku usahanya mempunyai komitmen yang kuat untuk segera menyelesaikan. Artinya apa? Misalnya kalau ada berkas-berkas yang kita minta segera di-submit, ya kan? Informasi-informasi yang kami butuhkan mereka segera menyampaikan ke kita. Nah, kadang-kadang itu yang bikin lama tuh itu. Bikin lama. Karena sertifikat halal itu sebetulnya cuma 5 kriteria yang diukur. Pertama adalah komitmen tanggung jawab.
komitmen tanggung jawab ini terkait dengan syariah, terkait hati kan, terkait Ya. semangat gitu kan, terkait moralitas lah, itu kan di situ kan. Ini. Kemudian yang kedua adalah bahan-bahannya. Jadi bahan-bahan yang mereka gunakan itu harus mereka laporkan, ya mereka submit di dalam kita kan punya formulirnya di sana. Harus masuk ke sana misalnya kalau produknya sedikit, produknya 5, 6, 7, 8, 10 gitu kan, nah, kan gampang. Tapi Bapak tahu nggak kalau misalnya ada perusahaan atau ada resto yang menunya itu bisa sampai 300 gitu Wah, kan, itu susah. 400, ada yang 900 gitu kan. Nah itu yang bikin lama tuh di sana. Jadi mereka juga harus memasukkan semua, kemudian setelah itu bahan bakunya pun mereka harus masukkan semua. Bahan bakunya kita harus cek satu-satu, harus kita trace satu-satu. Bahan bakunya di mana, dari mana, ada sertifikat halal atau tidak. Misalnya ayamnya sudah ada sertifikat halal atau tidak. Nah ini yang bikin lama itu di sana sebetulnya. Nah kemudian dari sana, kemudian silakan bahan-bahannya sudah. Setelah bahannya harus kita coba cek. Nah ini fungsi dari auditor, namanya PPH. Auditor. Proses produk halal. Nah proses halal ini auditor ini memang mempunyai kualifikasi khusus. Jadi ada apoteker di sana kalau masuk ke industri farmasi. Kalau misalnya di sana ada teknologi pangan kalau dia masuk ke resto-resto gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang orang-orang yang sifatnya mempunyai basic teknologi, basic pengetahuan rata-rata sih pengetahuan Tentang produk itu. tentang produk ya. Kalau dulu mah jurusan IPA lah gitu ya, kalau IPA. zaman kita itu kurang lebih kan begitu. Ya karena menyangkut masalah teknologi tadi, ya masalah pengetahuan tadi. Nah itu setelah selesai itu maka jadi produk. Nah setelah produknya dicek juga. Nah apakah namanya cocok atau tidak gitu kan. Namanya sesuai tidak. Kalau misalnya ternyata di luar syariah gitu kan tidak boleh dipakai. Contohnya sederhana begini. Misalnya Bapak punya produk namanya produk sambal misalnya. Tapi sambalnya sambal pedas banget. Laku banget. Mau disertifikasi. Tapi namanya misalnya sambalnya sambal setan misalnya. Gitu. Nah, misalnya tuh ya, sambal setan. Boleh nggak sambal setan dikonsumsi? Kalau dikonsumsi nggak apa-apa, mungkin bisa jadi sambalnya tadi secara substantif halal, tapi namanya tidak bisa digunakan. Dan sering kami dapatkan teman-teman itu pelaku usaha namanya nama-nama seperti itu. Ya sehingga saya sudah haki nih pada nih gitu kan. Walaupun sudah haki ibu nggak bisa, harus dirubah. Nah, itu yang bikin lama tuh. Nah itu yang faktor-faktor itu yang sebetulnya faktor-faktor yang bisa membuat menjadi proses sertifikasi lama. Ada yang bisa sebulan, ada 2 bulan, ada 6 bulan gitu kan ya karena tergantung dari respon dari para pelaku usaha. Terakhirnya adalah evaluasi. Nah ini dari nomor 2 sampai nomor 4 ini itu semuanya adalah berbasis teknologi semua. Nah, yang syariahnya mana? Yang syariahnya di depan tadi, ya komitmen tanggung jawab tadi kan itu kan syariah, nggak bisa diukur kan itu. Bisa diukur. Ya. Kemudian terakhir adalah bicara tentang masalah fatwa. Nah, nanti difatwa oleh para kiai yang memang mempunyai kompetensi untuk itu. Jadi kita jelaskan. Nah, ini tugas auditor di tengah, ya. Kemudian nanti ada tugas kiai untuk melakukan sertifikasi untuk memastikan, untuk mengetok palu bahwa pelaku usaha ini layak untuk mendapatkan sertifikat halal. Jadi yang keluarkan sertifikat halal itu yang tanda tangan itu dari MUI-nya? Bukan, dari sini sudah selesai. Selesai. Kemudian kita setorkan ke BPJPH. Oh, BPJPH. Kita laporkan. Oh, BPJPH. Ya, karena secara administratif semuanya ada di bawah BPJPH. Jadi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah Presiden. Sebenarnya udah Presiden Pak sekarang sudah bagus. Pemerintah kita tuh memang punya niatan luar biasa lah. Artinya apa? Bapak tadi bilang, saya lihat ini lama perantai prosedurnya ini. Tapi kok bisa 2 minggu gitu? Berarti kan memang cepat memang ya? Bisa cepat. Kalau kita serius mengurus melengkapi berkas. Betul, melengkapi berkas. Nanti kita langsung lakukan audit lebih cepat. Nah kemudian memang sekarang agak itu kalau mempunyai ada satu lagi persyaratan di sana. Ada persyaratan namanya persyaratan sertifikasi untuk penyelia halal. Nah penyelia halal itu kurang lebih penyelia yang mengedit gitu ya, apa namanya penyelia halal itu dan harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Pelaku usaha ya. Nah, pelaku usaha itu apalagi pelaku usaha besar kan wajib tuh ada tim halalnya. Mereka harus punya tim halal, termasuk salah satunya adalah penyelia halal. Itu kadang-kadang keluar sertifikat halalnya tuh bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, terhambat itu. Tapi kalau mereka sudah punya penyelia halalnya, kemudian berkasnya mereka juga cepat mensubmit dalam sistemnya, itu 2 minggu bisa selesai. Artinya kalau kita melihat dari kacamata Iptek, semua prosedur ini semua based on online atau masih kertas?
Oh, semua online, Pak? Semua online kan? Oh, iya. Artinya apa? Bisa dicek sampai di mana prosesnya kan? Tracing Sudah di bisa. jendela keberapa? Ya. Sudah di Sudah. periode apa gitu. Bisa begitu berarti Betul. kan? Jadi traceability ini sudah menjadi bagian pekerjaan kita. Jadi mulai awal mereka daftar sampai dengan keluar sertifikat halal kita sudah bisa trace satu-satu. Jadi clear sekali ya. Iya, Sebenarnya Pak. kalau kita mau Sebetulnya ikuti aturan yang benar ya. Nah, betul. ini kita kan dalam kondisi saat ini dengan Ya. problem yang Bapak jelaskan tadi. Ya. Kira-kira kalau kita lihat pengaruh lingkungan strategi global ya, Ya. terkait dengan halal ini kan, seperti Ya. halal ini. Ya. Bagaimana peran Indonesia di tataran global gitu? Apa kita dan apa kita bisa jadi rujukan atau orang berlomba-lomba ini negara-negara luar juga yang Islami ini? Kalau ditanya rujukan, ada beberapa negara yang jadi rujukan. Nah, rujukan itu ada beberapa negara yang rujuk. Pertama adalah negara yang memang sudah lama, ada Malaysia, ada Indonesia, kemudian ada Uni Emirat Arab, ada Arab Saudi, dan ada satu lagi mungkin Bapak agak kaget, termasuk yang jadi rujukan, Thailand. Oh Thailand ya, Thailand kan banyak Muslim di sana. Iya. Thailand tuh Muslimnya hanya 20%, Pak. 20% ya? 20%. Selebihnya kan Buddhis kan? Iya. Nah, tapi memang Thailand sejak awal itu bagus komitmennya, terutama di awal. Bahkan mereka mulai melakukan penelitian atau pengecekan terhadap makanan-makanan yang halal, terutama di bagian selatan itu sejak tahun 40, tahun 50 sudah mulai itu. Karena apa? Karena kan mungkin di sana kan sebagian besar kan non Muslim, kan banyak mengkonsumsi makanan-makanan halal. Jadi mereka sangat concern dari awal kan. Jadi penelitian sudah mereka lakukan penelitian. Nah kemudian sampai sekarang memang mereka menjadi pusat halal science di dunia. Oh jadi pusat itu? Ya, jadi bukan hanya Indonesia saja, bukan hanya Malaysia saja. Jadi ya, saya mengenal namanya Prof. Eni Dahlan. Saya pernah datang berkunjung ke universitasnya, namanya Universitas Chulalongkorn di sana. Oh Chulalongkorn. Iya kenal ya Pak. Iya, Ya? tahu. Nah itu ya. Di sana ada lab khusus tentang halal. Jadi termasuk salah satu lab yang terbaik lah gitu kan di sana. Ya selain di Indonesia tentunya. Ya, saya kan tadi bicarain tentang masalah negaranya. Jadi negara itu sangat concern dengan itu. Dan ternyata produk-produk mereka yang beredar di seluruh dunia itu banyak produk yang halal. Dan mereka sangat concern. Jadi kalau kita melihat, jadi misalnya di dunia ya, di global, di negara ini bilang halal, di sini bilang haram, itu gimana itu? Nah, atau ada memang konferensinya gitu atau forumnya? Nah, ya betul. Kalau itu biasanya masing-masing negara saling ada pengakuan kan. Nah, pengakuan negara masing-masing kita mempunyai sistem yang kurang lebih sama. Nah, misalnya antara Malaysia dengan Indonesia, itu kan kalau sudah di Malaysia sudah diakui, sudah ada sertifikasi halal Jakim, Tinggal masuk ke diambil aja Indonesia gitu ya? tinggal approve aja, oke gitu kan. Dari Indonesia juga sama. Tapi ada beberapa negara yang tidak menerima, kan masing-masing kurang lebih begitu. Ya termasuk misalnya antara kita dengan sikotnya di Thailand juga sama, punya ada kerjasama, atau dengan negara-negara lain. Dengan Amerika dengan kita juga sama sebetulnya. Jadi isu kemarin itu sebetulnya di Amerika sudah ada lembaga untuk lakukan sertifikasi halal sebetulnya. Oh sudah ada ya? Dan banyak Pak, banyak masuk ke Indonesia dan sudah halal. Cuma hanya orang belum dapat informasinya ya. Nah informasinya kadang-kadang begitu. Ini gimana dari Amerika ini, ya enggak halal lagi kan? Nah itu, hanya memang, nah sekarang dengan ada BPJPH itu, kalau dulu kan kami yang melakukan sertifikasi halal tuh, dari kami tuh mulai melakukan sertifikasi halal tuh sejak tahun 89. Jadi kasus 88 itu kan tadi yang saya sampaikan kan ada isu ramai tuh tentang minyak babi kan. Nah 89 didirikan LPPOM, lembaga. Oh LPPOM, Ya, penjaminan obat. Iya, jadi LPPOM ini hasil dari ekstraksi kasus yang terjadi tahun 88. Jadi tahun 88 rame kan, kemudian Pak Harto waktu meminta ke MUI untuk melakukan pengecekan, akhirnya MUI mendirikan namanya LPPOM yang kerjasama dengan IPB. Nah, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik itulah cikal bakal sertifikasi halal yang ada di Indonesia. Gitu kurang lebih begitu. Oh, jadi memang ini, jadi secara global kita jelaslah sudah ada koordinasi ya antara negara-negara Muslim, apa yang punya banyak Muslim. Betul. Nah, kalau kita berandai-andai lagi kita masuk ke kondisi yang diharapkan ya. Seperti apa sih sebenarnya yang Pak Haji harapkan untuk Indonesia gini terkait dengan apa sertifikasi halal ini kan? Kondisi yang diharapkan bagaimana sih ke depannya gitu? Jadi sebetulnya awalnya masalah sertifikasi halal ini kan awalnya semangat dari MUI untuk melakukan sertifikasi halal terhadap pelaku-pelaku yang di Indonesia, tujuannya adalah untuk melindungi
konsumen Muslim yang ada di Indonesia. Kan sebetulnya itu awalnya. Ya, jadi MUI ini kalau misalnya Bapak berpikir mengenai MUI, apa yang dalam pikiran Bapak? Output MUI itu apa? Dua kan? Iya. Satu fatwa, satu lagi halal. Itu aja dua ya. Dari awal kan itu. Pendidikan sekarang sudah mulai, ya pengabdian masyarakat sudah mulai. Tapi awalnya kan adalah fatwa dan halal. Jadi semua tuh fatwa itu kan ada dikeluarkan yang dianggap, yang diakui oleh pemerintah kan dari MUI. Ya, termasuk fatwa keuangan dan lain-lain. Ya, semuanya kan dari MUI. Nah, MUI ini dari awal memang sekarang melakukan dakwah halal itu sejak dulu, sejak awal. Karena tujuannya adalah untuk melindungi warga Muslim terhadap makanan-makanan yang halal. Jadi kita selalu melakukan sosialisasi dan lain-lain. Sosialisasi kita itu dianggap berhasil. Kenapa? Akhirnya apa? Akhirnya sertifikat halal diambil oleh pemerintah kan? Nah, karena ini melihat bahwa potensi ini menjadi besar. Diambil oleh pemerintah BPJPH itu. BPJPH. Jadi pemerintah mendirikan namanya BPJPH. Itu setingkat apa itu? Setingkat menteri lah. Kan? Iya, Badan Penyelenggara Jaminan Badan, kepala badan ya. Kepala badan kan, sekarang badan kan setingkat menteri kan? Iya, iya. Orang tanda tangannya sama presiden kan? Kurang lebih kan begitu. Kan ada teman kita juga. Gitu kan. Nah, kurang lebih begitu. Jadi memang pemerintah tuh melihat bahwa ini sangat strategis. Jadi halal ini, industri halal ini, makanan halal ini menjadi sangat strategis dan ini betul-betul perlu dikembangkan begitu. Karena apa? Karena nilai ekonomisnya sangat tinggi ya, kemudian juga perlindungan terhadap umatnya juga, umat Islamnya sangat tinggi, apalagi 87% kan Muslim. Jadi saya kira ini hal-hal yang sangat strategis, termasuk dari kita juga dari MUI, karena saya basicnya awalnya dari MUI, jadi melihat bahwa ini adalah hal yang sangat urgent dan penting gitu, harus kita perjuangkan. Kalau yang Pak Haji jelaskan tadi itu kan sebenarnya menurut saya sih lengkap sekali gitu. Tetapi pertanyaan di balik semua itu, apakah ada pedoman teknis secara syariah terkait dengan ini Pak yang kita jelaskan tadi ini. Jadi bagaimana caranya masyarakat itu jadi paham gitu kan, cuma kalau mendengarkan hilang sana masuk keluar. Ada nggak bisa dilihat gitu kayak webnya atau pedoman teknisnya gitu terkait dengan ini gitu, biar pasti ada lah kira-kira ya. Ya, sebetulnya ada. Kalau kita searching di internet juga sebetulnya banyak. Ya banyak. Apalagi kami dari LPPOM, baik LPPOM Pusat maupun LPPOM Jakarta juga seringkali memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Hanya memang kadang-kadang jangkauannya itu. Dan kepedulian masyarakat terhadap halal ini kadang-kadang kurang begitu baik. Nah, sekarang begini kadang-kadang Pak Haji ya. Ketika kita bicara dengan teman-teman yang memang yang misalnya saya sering ketemu misalnya orang yang berusaha di bidang RPH. RPH itu rumah potong hewan. Potong hewan. Gitu ya. Kemudian kita datang ke sana ngobrol sama mereka, bilang, Pak Dadan masa nggak percaya sama saya tuh sudah 3 kali loh Pak naik haji. Nah, gitu. Ukurannya itu kadang-kadang. Jadi ukurannya naik haji. Padahal bisa jadi pengetahuan tentang halalnya itu kan terbatas. Nah, kita sering mengadakan sosialisasi. Itu yang sering kami lakukan, bahkan karena DNA kami adalah dakwah gitu kan. Para kiai sering melakukan ini, kita juga sering melakukan sosialisasi, kemudian kita juga punya webnya tentang halal ini juga sudah beredar di mana-mana. Sebenarnya tinggal searching saja misalnya terkait dengan masalah sertifikasi halal, itu sudah banyak sekali informasinya. Ya terutama dari kami dari LPPOM, baik LPPOM Pusat maupun dari kami LPPOM Jakarta. Dan LPPOM seluruh Indonesia, bahkan kami sendiri kan LPPOM sendiri ada seluruh Indonesia, ada di 34 provinsi sebetulnya untuk melayani teman-teman pelaku usaha. Kalau menurut Pak Haji, produk apa yang agak sulit gitu Pak? Dan bagaimana mengintegrasikan IPTEK itu sendiri? Kan ini produk itu kan tidak semuanya mudah kan? Ada bioteknologi, ada apa. Iya. Itu mudah atau sulit gitu. Dan kalau sulit berarti kan terkait dengan sumber daya manusia kan? Setuju. Kemampuan IPTEK kita bagaimana gitu. Nah itu memang betul. Jadi itu adalah ilmu kontemporer biasanya kan ada munculnya kan. Ilmu-ilmu sekarang. Banyak sekali sekarang kalau ilmu-ilmu yang biasa tentang makanan biasa gitu kan, tentang obat-obatan juga saya kira sedang berproses lah. Tapi banyak juga terkait dengan itu yang memang sedang digarap. Termasuk misalnya salah satunya begini. Pernah kan kita mengenal misalnya daging, tapi dibuatnya hasilnya bukan dari hewan.
Kan daging ada yang direkayasa kan? Ada rekayasa, iya rekayasa. Kan rekayasa genetik gitu kan, rekayasa segala macam lah. Nah itu seringkali, dan kalau di Indonesia belum ada, tapi di Singapura di mana kan sudah ada tuh. Ya, jadi ini juga menjadi tantangan tersendiri sebetulnya. Jadi memang yang namanya bioteknologi ini yang terus berkembang itu harus dibarengi sebetulnya, bergandengan dengan para kiai yang memang mempunyai kemampuan mengeluarkan fatwa. Karena apa? Karena ketika satu industri itu mulai baru muncul gitu kan. Nah, itu juga harus para kiai juga harus diinformasikan. Karena setiap kali mengambil fatwa, ya misal fatwa apapun, itu pasti kiai itu mengundang para ahli di bidangnya. Jadi dia tidak bisa memutuskan, oh ini halal, ini haram. Dan itu harus di-tracing dulu kan dari awal, kenapa begini, ini mulainya dari mana gitu. Kalau misalnya ada rekayasa dari hewani seperti apa, apakah hewannya itu dipotong secara syariah atau tidak, itu kan betul-betul ditelusuri satu-satu. Sampai akhirnya diambil kesimpulan apakah ini haram atau tidak. Kalau misalnya ternyata masih haram gitu, apakah ini mendesak atau urgent atau tidak, ada penggantinya atau tidak, dan lain-lain. Nah itu ranah itulah yang saya kira menjadi hal yang penting, dan itu biasanya ditentukan bukan hanya oleh para kiai saja, tapi juga ditentukan multi situ ya yang berkoordinasi jadi ya. multi disiplin ilmu. Jadi Pak Haji, sekali lagi tim untuk mengeluarkan sertifikasi itu siapa aja di situ? Ada tim dari instansi A, instansi B, instansi C, atau BPJPH itu aja? Nah, jadi timnya itulah pertama adalah BPJPH. BPJPH sekarang yang mengambil alih seluruhnya. Seluruh rangkaian. Mereka bersidang tapi mengundang? Bukan, jadi keseluruhan dari BPJPH. Kenapa? Karena BPJPH pemegang regulasi. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, siapa lagi yang berperan? LPH. LPH itu yang mengelola nanti pelaksanaan yang ada di lapangan. Nah, LPH ini mempunyai unsur, salah satunya adalah auditor. Nah, auditor ada di bawah LPH. Auditor sendiri adalah LPH. LPH ini, auditor ini yang bertanggung jawab nanti terhadap kegiatan ataupun hal-hal yang sifatnya saintifis. Itu auditor tuh, fungsinya di sana. Nah, kemudian setelah selesai auditor dianggap selesai, maka ini akan kita bawa kepada sidang fatwa. Jadi ada LPH di sini, kemudian ada sidang fatwa, nah kemudian nanti ada BPJPH. Kalau sudah selesai di sini, kemudian kita sampaikan sidang fatwa, ini yang bertanggung jawab. Kalau sudah diketok oleh para kiai, oleh sidang fatwa, sudah difatwakan halal, maka BPJPH langsung merilis. Jadi keputusannya ada di sidang fatwa. Sidang fatwa itu. Jadi sidang fatwa ini yang sering manggil auditor. Jadi kalau ada masalah, panggil auditornya, coba jelaskan kenapa masalahnya apa. Jelaskan, kalau ada rumit misalnya, banyak kasus lah yang paling baru tentang vaksin lah. Oh itu kan betul-betul menjadi sidang yang besar kan. Jangan sampai ada kesalahan dalam pengeluaran fatwa. Berarti tidak lepas dari kualitas sumber daya manusia ya. Saya kira yang ada itu. di situ. Jadi di fatwa juga ini kan ada umurnya kan. Dia sudah tua, mungkin dia pensiun. Ya. Nah itu bagaimana apakah ada kesulitan itu dalam sumber daya pengembangan SDM-nya gitu Pak? Bahkan SDM sekarang memang biasanya di blended gitu di fatwa itu, ada yang seniornya, ada yang baru-baru gitu kan. Nah itu dokter-dokter baru tuh, mereka baru fresh graduate gitu kan dari S3-nya gitu kan, dia sudah belang-belang buana gitu kan, dimasukkan ke sana. Kemudian ada juga yang memang yang sudah senior kan punya kebijakan dan punya ilmu yang saya kira sangat baik lah gitu kan dari sisi keilmuan, artinya ilmunya sudah lebih lengkap, ilmu pengalaman di lapangannya sudah tahu gitu kan, dan lain-lain. Nah ini kan ada estafeta, mau nggak ada estafet antara yang sudah senior dengan yang baru. Saya sering menemukan teman-teman gitu kumpul dengan para kiai gitu kan, ada kiai yang sudah senior gitu kan, banyak yang muda-muda. Tapi yang muda-muda ini ilmunya ya luar biasa gitu kan, karena kan dia mendapatkan ilmu dari seluruh dunia kan. Rata-rata lulusannya lulusan Mesir misalnya, lulusan dari Arab Saudi, ya dari Saudi misalnya kan, atau dari Maroko, dari mana. Nah itu mereka punya banyak ilmu-ilmu baru, kemudian akhirnya mereka bertemu dengan para kiai senior yang memang sudah punya pengalaman banyak, nah sehingga lebih kaya kan akhirnya. Dan biasanya rapatnya panjang. Yang Pak Haji ini jelas sekali, kalau SDM saya tidak terlalu takut ya, tapi kalau kita melihat sekarang ini kan zaman AI ya, artificial intelligence, jadi zaman teknologi, informasi segala macam. Apakah tidak diantisipasi atau diantisipasi juga dengan kemajuan teknologi ini? Karena
suatu waktu itu akan mudah sekali gitu untuk menentukan haram atau tidaknya gitu. Dengan AI, dengan machine learning dan sebagainya gitu. Ya. Itu gimana kira-kira pemikiran Pak Haji gitu? Nah, kalau AI menurut saya itu kan sangat membantu tuh dalam seluruh proses termasuk di kita juga. Ya sangat membantu. Tapi dalam penentuan ya penentuan halal atau haramnya satu produk memang harus dilakukan bukan melalui AI. Ya. Tapi memang betul-betul dilakukan ada traceability-nya kan. Tadi seperti di awal saya sampaikan dari awal itu kan mesti dicek dulu benar nggak sih sebetulnya produk ini awalnya dari mana gitu kan. Itu betul-betul harus dicek satu-satu dan itu biasanya dengan dokumen. Hmm. Nah itu by dokumen. Kenapa sampai masih tetap by dokumen? Karena jangan sampai ada rekayasa. Nah, misalnya sederhananya begini Pak Haji ya. Misalnya kan kita mengenal daging-daging impor kan. Daging impor itu banyak sekali masuk daging impor ke Indonesia. Ya itu dari seluruh dunia lah. Nah itu pasti ketika daging impor masuk ke Indonesia itu pasti ada dokumen-dokumennya. Nah dokumen itu yang dilakukan dicek oleh teman-teman auditor. Termasuk barangnya ada bener gak sih antara dokumen yang datang dengan barang yang tiba gitu kan. Nah kan mesti dicek bareng-bareng tuh. Walaupun AI tetap berpengaruh di sana ya, tetapi tetap yang namanya auditor sendiri punya peran untuk memastikan di lapangan bahwa ini betul-betul sahih. Ini betul-betul proof gitu kan bahwa ini produk ini ataupun data ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu kurang lebih seperti itu sih. Kalau AI saya kira sangat artinya mengikuti perkembangan teknologi lah ya. Saya kira ya. Karena kalau tidak kan terlambat juga nanti kan. Betul. Ini kan kita mau mempersingkat waktu kan periode examination ya. Iya, iya Seperti betul. itu. Jadi mungkin kita masuk ke bagian dari kebijakan strategi upaya. Mungkin sekali lagi Pak Haji menjelaskan bagaimana kebijakannya, strategi dan upaya. Singkat aja Pak. Ya. Saya kira memang kalau dari kami sendiri, dari LPPOM sendiri masih strategi yang sangat karena dari awal sudah mulai dibangunkan, mulai dibangun. Ya strategi awal pertama adalah bagaimana kita melakukan sosialisasi ini sebanyak-banyaknya, nomor satu itu. Kemudian kedua adalah melakukan terutama memberikan apa istilahnya, kita membangun SDM dengan pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan dari berbagai generasi. Nah ini menjadi penting, tadi kita bicara masalah SDM. Karena ada auditor-auditor yang sudah sangat pengalaman gitu kan. Nah tapi juga ada auditor-auditor baru yang akan menggantikan mereka. Mau gak mau kan kalau sudah senior ya pasti jelajah dia juga menjadi terbatas. Waktunya juga sudah ini kan. Ya karena wajib datang ke tempat-tempat itu kan. Nah, jadi memang harus datang gitu. Apalagi misal pabrik dengan pabrik yang begitu luas dia mesti muterin pabriknya dan lain-lain. Sehingga memang generasi-generasi muda ini sedang dikembangkan. Jadi hampir semua sekarang di seluruh daerah itu kita melakukan pendidikan atau pelatihan-pelatihan terhadap para auditor baru. Itu adalah bagian dari strategi yang sedang dikembangkan. Ya. Nah kemudian juga tujuannya apa? Tujuannya adalah agar nanti pelayanan terhadap sertifikasi halal terhadap masyarakat, terhadap para pelaku usaha itu betul-betul menjadi bisa optimal. Nah, saya kira hal seperti itu yang memang lebih banyak karena sertifikasi halal itu kan sifatnya jasa. Nah, jasa itu sangat bergantung kepada SDM. Nah, kalau sistem udah pasti sistem dari awal memang sudah dikembangkan. Sistem kita namanya Serol. Serol sertifikasi online itu sudah kita kembangkan sejak lama. Tujuannya adalah agar seluruh basis big data kita tuh terkumpul di sana sehingga ketika kita membuka itu tinggal panggil saja kan. Nah, itu terkumpul di sana semua. Bahkan jadi apa yang Pak Haji jelaskan ini luar biasa sekali ya. Jadi usahanya sangat besar sekali. Iya, karena tanggung jawabnya kan bukan tanggung jawab dunia, Pak. Iya, betul. Tanggung jawab kan sebetulnya ini yang berat itu udah tanggung jawab akhirat. Kalau ternyata kita memberikan pelayanan salah, nah ternyata tidak sesuai dengan syariah, kan tanggung jawabnya ke kita. Nah saya sebagai direktur di LPPOM DKI Jakarta. Kalau ada yang salah kan ujungnya ke saya juga sebagai yang approve gitu kan. Yang tanda tangan di sana. Jadi betul sangat hati-hati betul gitu kan. Jangan sampai kita menyalahi gitu kan. Jangan sampai nanti mengeluarkan fatwa yang salah begitu kan. Merilis misalnya sertifikat yang salah. Nah itu betul-betul sangat kami perhatikan. Jadi hal seperti ini saya kira menjadi hal yang strategis buat kita. Ya, sehingga mudah-mudahan saya kira dengan SDM yang semakin baik, SDM semakin matang,
SBN yang semakin berpengetahuan tadi ya. Nah, menjadikan pelayanan kita juga menjadi optimal terhadap masyarakat. Karena masyarakat itu cuma dua sebetulnya yang dibutuhkan mereka itu. Satu cepat, dua mudah. Ya. Tapi kan tidak boleh menyalahi regulasi, aturan-aturan syariah. Nah, sehingga kami memang mengandalkan nanti akhirnya sosialisasi pada mereka. Dan sampaikan sosialisasi, sehingga mereka memahami boleh ini, boleh tapi ini, boleh ini tapi begini gitu dan lain-lain. Sehingga betul-betul diharapkan para pelaku usaha itu memahami. Apalagi masalahnya sekarang begini Pak Haji. Masalahnya sekarang sertifikat halal itu berlaku seumur hidup. Ini jadi masalah. Oh, seumur hidup. Iya, masalah tadi di komitmen tadi. Maka itu ketika kita bicara dengan pelaku usaha, di awal itu betul-betul kita harus sangat serius kita menyampaikan. Karena seumur hidup tadi di awal bahwa ini ada komitmen tanggung jawab. Jadi ibu dan bapak sekalian, ini adalah komitmen ibu, tanggung jawab ibu. Kalau misalnya ibu nanti menggunakan bahan-bahan yang tidak halal, itu yang tanggung jawabnya bukan konsumen, karena kan sudah ada cap halal. Tanggung jawab ibu dan bapak. Jadi kalau misalnya ternyata ibu menyajikan barang-barang tidak halal, nah kemudian dikonsumsi oleh sekian ratus orang, sekian ribu orang, maka yang bertanggung jawab bukan konsumennya, tapi yang bertanggung jawab adalah produsennya. Nah, sehingga komitmen dan tanggung jawab ini betul-betul ditekankan oleh kita kepada para pelaku usaha. Wah, luar biasa sekali nih Pak Haji. Jadi, ini saya pikir sangat clear ya. Apa yang Pak Haji jelaskan, mudah-mudahan para generasi muda bisa mendengar dengan baik. Ya. Pemirsa, jadi intinya itu sains menguji, syariah memutuskan. Ya. Ya kan? Ya, betul. Dan kita kembangkan bahwa Indonesia itu bukan hanya halal-halal begitu, tapi pusat halal dunia. Bisa sebagai pusat halal dunia kan, jadi rujukan internasional lah. Betul. Kira-kira sebelum kita tutup, ada nggak kalimat singkat yang untuk para generasi muda terkait dengan sertifikasi halal ini dan ilmunya seperti apa sih yang bisa dipelajari oleh orang-orang yang muda-muda itu? Ya. Pertama sebetulnya saya ada 3 hal yang penting untuk sertifikasi halal. Pertama, sertifikasi halal ini adalah merupakan bagian kewajiban yang memang ada undang-undangnya. Kemudian yang kedua, sertifikat halal ini pasti ada manfaatnya. Ya, baik itu untuk pelaku usaha maupun pasti untuk masyarakat. Dan yang ketiga adalah bahwa sertifikasi halal ini ada peluangnya. Nah, peluangnya apa? Dengan ada sertifikasi halal ini, peluangnya terbuka lapangan-lapangan kerja ya. Jadi kan auditornya semakin nambah, semakin banyak, pendamping-pendamping semakin banyak gitu kan. Dan ini menjadi hal yang penting saya kira buat generasi muda. Jadi bukan kewajiban dari pemerintah atau undang-undang itu bukan hanya mengikat begitu saja, tapi pasti ada manfaat dan pasti ada peluangnya, pasti ada yang bisa diambil sebagai manfaat yang diperoleh untuk masyarakat apalagi untuk para generasi muda. Luar biasa sekali Pak Haji. Mudah-mudahan apa yang Pak Haji sampaikan bisa mendapatkan pengetahuan ya bagi para pemirsa. Iya. Dan nanti kita akan lanjut pada episode yang lain. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.